nolak universitas top 10. Wow. Oh my god. Spill, univ apa? Penasaran? Penasaran. Penonton di rumah juga pasti penasaran kan? Kita tanyain aja langsung ya. Tonton sampai akhir. Dan kenapa enggak gue waktu Diman enggak agama? Karena gue ada muak dengan agama. Anjir ya, ada bahasa burnoutnya juga ya. Makin lama waktu lihat pengumuman, terus lihat story orang gitu kan yang keterima terus pada dibilang selamat. Ya Allah, ini harusnya gue di sini. Terima kasih gitu, disambut sama temen-temen. Oke. Halo semuanya, Sobat Fobia, balik lagi di podcast Boleh Bicara. Oke. Ya, dan akhirnya gue setelah sekian lama menjadi host lagi ya. Widih. Di sini gue bukan berniat untuk mengambil job orang ya. Walaupun gue di sini bukan host, tapi sini niat gue bukan itu. Cuma mengapa gue ada di sini sebagai host? Karena bintang tamu yang hari ini hadir, itu merupakan teman gue. Temannya Bang PJ. Waktu SMA, satu SMA, satu kelas juga. Dan langsung aja kita sambut ini dia, Abi Tukam. Abi Tukam. Kenapa Abi Tukam? Hamba Tukam. Beda ya? Anjir. Oke. Langsung aja, Bet. Langsung. Diperkenalin dulu dari Abidnya sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Abid Ma'ruf, biasa dipanggil Abid ya. Boleh tambah Tukam kalau itu pijit. Dan gue sekarang seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, UIN ya. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sebentar. UIN Jakarta. UIN Jakarta. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Iya. Kayak kenal. Oke, kenal. Anggota ASEC bukan? Bukan, kebetulan saya pengangguran begitu ya, nggak ada organisasi. Oh, jadi beda orang ya? Iya mungkin ya. Kebetulan kemarin pun kita sempat menghadirkan bintang tamu di jurusan yang sama. Kampus yang sama. Namun sebelumnya itu anggota ISE. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, boleh cek dulu videonya. Oke? Dan walaupun yang satu ini sekarang ini bukan anggota ISE, tentunya pengalaman dan cerita dia yang akan dia sharing hari ini tuh gak akan kalah menarik nih. Jelas dong. Karena apa? Karena dia nih memiliki pengalaman yang setahu gua belum sempat ada di podcast ini. Apa tuh? Kalau baca. Nolak universitas top 10. Wow. Oh my god. Spill, univ apa? Penasaran? Penonton di rumah juga pasti penasaran kan? Kita tanyain aja langsung ya. Tonton sampai akhir. Oke, let's go. Kita bahas sekarang. Ya, sebelum ke pembahasan yang tadi yang sangat-sangat luar biasa tadi ya. Oke. Biar durasi videonya lama. Oke. Boleh lah, Abid cerita dulu sebelum dari mana enaknya ceritanya ya? Pesantren. Dari pesantren. Pesantren. Dia pesantren, bro, lulusan pesantren. Bukan SMA. SMP-nya pesantren. SMP pesantren. SMA-nya kan sama kayak lu. SMA-nya sama kayak gua. Gimana sih? Ya udah. Oke. Dari pesantren ini Kemang 2 Kota Bogor ngambil jurusan IPS. Nah, kenapa IPS? Kenapa nggak lanjut ke agama sekalian? Nah iya, karena kan bukan pesantren nih, basicnya pesantren. Iya, kan dari SD lah. Dari SD itu gue IT, jadi agama tuh. Lalu karena di keluarga gue itu kalau udah SMP itu harus di pesantren kata bapak gue. Jadi ya udah gue di pesantren. Tahu ini? Almarhum, betul. Siapa? Kiai pokoknya. Iya. Nah iya gue pesantren di situ 3 tahun. Dan kenapa nggak gue waktu Diman nggak agama? Karena gue ada muak dengan agama. Anjir ya, ada bahasa burnoutnya juga ya. Iya sih emang sih ya. Kadang kita juga butuh kebebasan sedikit lah. Iya. Mencari hal-hal yang baru. Mencoba hal baru. Nggak ada salahnya. Mencari hal baru nggak ada salahnya. Dan di pesantren itu juga karena ada alasan lain ya. Waktu di pesantren itu ada kejadian yang kurang mengenakan. Pribadi gitu. Ya, yang tentunya nggak akan di-spill di sini ya. Iya. Jangan dong. Pokoknya gue kena
pembulian gitu selama 3 tahun di situ. Jadi kayak wah, ini pesantren sekolah Islam agama, gitu ya. Tapi iya malah anak-anaknya begini. Wah, ya udahlah gue udah cukup lah dengan agama. Tapi bukan berarti gue mau membuang ilmu agama gue gitu aja, enggak dong. Cuman ya udah cukup ilmu gitu, udah ada dasar-dasarnya. Iya, dasar agama yang penting mah ya. dan disclaimer bukan berarti menyamaratakan semua pesantren. Enggak, tentu enggak. Ya cuma emang Tapi emang kebanyakan ya, setahu gue sih emang dari dengar cerita-cerita orang-orang ya, termasuk teman-teman gue juga, emang sisi gelapnya gitulah. Kadang kan saling jahil-jahilan, dari jahil-jahilan ini kan kelihatan tuh mana tuh yang orangnya bisa ngelawan apa enggak. Kalau misalkan nggak bisa ngelawan, justru itu paling mudah diperdayain. Betul. Jadi waktu pendaftaran kan ditanya dulu mau IPA, IPS, agama. Pengen IPA tapi otak nggak terlalu nyampe gitu ya. Jadi ya sudahlah IPS saja. IPS aja. Jadi gitu. Gitu, Jis. dan akhirnya ke Mandua jurusan IPS IPS terus bertemu dengan gua. bertemu dengan Iya, lo. oke. Oke. Setelah itu tuh lulus tuh. Terus dengar tuh. Kecepatan. Oh iya, Kecepatan. Jangan itu durasinya kecepatan, bahaya. Sabar dulu. Nah, Keterima ini nggak sih? Apa gitu? SNBP? Oh, Enggak. SNBP Eligible? enggak, gua enggak eligible. Gua ya enggak murid yang masuk eligible gitu. Jadi gua enggak ikut SNBP, tapi ikut SNBT. berarti lu ini bukan tipe yang udah ambis dari awal masuk SMA, udah ada planning, oh ini gua Iya. mengincar SNBP, gua harus mantepin rapot. Enggak. Gua apalagi kan waktu awal SMA itu kan COVID gitu ya, karantina di rumah. Iya. Jadi ya benar-benar males-malesan, belajar gak jelas, cuman ikut Zoom, kamera matiin, guanya kemana gitu. Jadi beneran nggak fokus. Oh, berarti nggak memperdalam akademik? Enggak memperdalam. Enggak ada serius-seriusnya lah gitu. Ya wajar sih, COVID bro. Ya, iya sih, gue di, juga ngerasain. di rumah tuh terlalu bebas waktu benar, begitu, benar, jadi benar. gak kekontrol juga kan. Benar. Nah pada akhirnya lu menjalani kehidupan biasa sampai kelas 12, pengumuman eligible lu nggak dapet ya? Enggak dapet. Dan perasaan lu? Kayak ya udah sih, masih ada jalur lain SNBT gitu, mandiri. Dan sebenarnya rencana awal orang tua gua nggak di kuliah nggak di Indonesia. Oke. Ke Turki ngikut kakak gua. Iya, itu waktu itu pun sempat ada perbincangan dari kelas 11 juga, kalau nggak salah dia tuh ada rencana buat ke Turki. Iya, ngikut kakak. Dan apa alasannya nggak ke sana? Nggak nyoba? Karena mau nyoba dulu di Indonesia gitu, soalnya kan bisa dibilang gue anak bungsu walaupun gue punya adik, tapi kan jarak umurnya lumayan gitu, masih kecil. Jadi gue mau nemenin ibu lah gitu, Umi. Gitu. Jadi mau coba-coba dulu di Indonesia. Oh berarti emang dari lu pribadi lebih prefer buat lanjut di Indo? Di Tapi Indonesia, waktu itu sempet nyoba tesnya nggak, ikut tesnya nggak? yang di Turki Yang itu? di Turki enggak, itu? gue cuman nyoba belajar bahasanya, Oh, kursus belajar gitu. bahasanya aja. Oke. Oh udah sempat belajar Udah bahasa? sempat, Walaupun pada akhirnya nggak ambil lagi. Iya. Sudah lupa lah. Oke lanjut, berarti habis udah nerapin rencana buat tetap lanjut di Indo dan akhirnya ikut di UTBK. Nah di UTBK nih milih apa nih? Ngincar apa? Pilihan pertama gue itu UB dong pasti. Oke, UB. Karena abang gue juga di UB. Abang gue di UB dan jurusan prodi psikologi. Dan pilihan keduanya di Malang juga, tapi UNM, Universitas Negeri Malang. Jurusannya juga sama, psikologi. Oh berarti tujuan lu dari awal tuh maunya ke UB. Psikologi. Psikologi UB sama yang di Malang itu? Iya, UNM. Iya. Pengen banget gue psikologi. Kenapa? Kenapa, Cok? Lu mau jadi guru BK? Kan? Iya kan? dengan konseling sih. Biasanya begitu ya jadi guru BK, tapi enggak sih, gue kayak penasaran aja soalnya selama hasil kehidupan gitulah, hasil menjalani kehidupan Experience.
gue penasaran sama yang psikologi memahami orang gitu-gitu. Human behavior. Iya. Oke. Gue pengen memperdalam itu, jadi dan sebenarnya udah sih itu aja sih, nggak ada sebenarnya. Berarti emang alasan tertariknya sendiri itu karena pengalaman pribadi. Karena tertarik sama kebiasaan manusia. Iya. Kenapa orang bisa begini? Nah iya sih, gue juga tertarik sih. Tertarik juga gue. Kenapa orang-orang tuh kayak begini gitu. Menganalisa karakter orang tuh gue suka. Karena emang bener-bener di kehidupan sehari-hari banget itu kan. Di pertemanan lah, apalah, semua itu nyambung gitu. Semua nyambung. Cuma emang buat milih jurusan yang diminatin tuh emang paling gampang atau paling dekat ya dari hal yang diminati. Iya, dari hal yang diminati. Dari yang tertarikin sehari-hari itu sendiri. Ketika suka ya kita juga enak jalannya. Iya, walaupun sebenarnya jagonya di sini, tapi sukanya ini yang dikejar pasti suka, walaupun yang berbakat ada di sini. Iya. Nih bawa aja spill gak? Skor lo berapa? Skor gua waktu itu di sekitaran 582. Let's go, gila itu 582. Iya. Terus? Itu lumayan sih. Terima nggak nih? Sayang sekali tidak. Di dua pilihan itu tidak, enggak. Di dua pilihan ini gagal. Oh. Terus lu gimana tuh setelah gagal? Apa yang lo lakuin? Itu kan awalnya gue kayak SNBT coba-coba gitu, kayak nganggap remeh lah gitu. Soalnya karena tadi kalau nggak di Indonesia ya udah gak apa-apa, gue ke Turki aja tinggal gitu. Tapi makin lama waktu lihat pengumuman, terus lihat story orang gitu kan diterima, terus pada dibilang selamat. Ya Allah, ini harusnya gua di sini. Terima kasih gitu, disambut sama temen-temen. Oke. Berarti ada rasa iri gitu. Menyesal juga? Menyesal banget sih itu, banget. Dari situ lalu baru muncul hasrat buat nyoba lagi? Iya, ada. Terus lanjutnya gimana? Dengan persiapan yang lebih matang dari UTBK? Soalnya UTBK itu persiapannya gimana tuh ya pas UTBK? Bukannya belajar, gue malah main-main. Kan libur panjang gitu. Gue malah udah libur nih, udah bebas, nggak ada tugas bla bla bla. Ya udah lo, gue santai aja, tidur, makan, main gitu-gitu aja. Kayak balik lagi ke kehidupan karantina gitu. Dengan kegiatan yang kayak gitu dapat skor 580. Bayangin coba kalau dia bener-bener serius dari awal. Iya sih. Gua aja yang belajar mati-matian, enggak mati-matian juga sih. Skor berapa sih? Di bawah dia. Skor berapa sih? Enggak. Gua masih belum bisa berdamai dengan skor yang jelek itu. Tapi lu itu serius? Hah? Serius belajar? Nggak juga. Subjektif. Kalau dari menurut gue itu udah maksimalnya gue. Cuma kan nggak tahu kalau dari orang. Oke. Lanjut dari tadi akhirnya nyoba mandiri, itu nyoba apa aja? Yang habis SNBT ya? Habis SNBT gue langsung nyoba mandiri di UB. Pilihannya masih sama, psikologi, tapi jurusan keduanya itu pendidikan bahasa Inggris. Kan lewat nilai rapot. Gue masukin lah semuanya, keluar hasil nggak diterima juga. Nggak keterima yang jalur rapot? Iya, nggak keterima. Makin bingung lah, makin panik nih, orang-orang udah pada daftar ulang gitu-gitu, gue belum dapat. Jadi gue coba lagi di UB juga, masih sama UB, psikolog sama pendidikan bahasa Inggris. Itu jalur mandiri rapot yang kedua ya? Gelombang kedua? Iya, gelombang kedua. Gelombang kedua jalur apa? Rapot juga, iya. Jadi UB tuh ngadain jalur mandiri rapot dengan beberapa gelombang. Jadi lu ikut dari gelombang pertama? Gelombang pertama. Gelombang kedua juga, iya. Gelombang pertama nggak dapat, ikut lagi gelombang kedua masih sama. Cuman berharap aja udah, semoga keterima walaupun di pendidikan bahasa Inggris yang jurusan kedua itu. Berarti nggak tes tertulis? Nggak tes tertulis. Dan sehabis daftar di gelombang kedua itu, alhamdulillah keterima. Tapi di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Gak apa-apa, gue tetap seneng. UB gitu ya, ada nama. Nah ini nih yang tadi di-spill di awal. Iya. Ini nih. Udah keterima terus tiba-tiba larinya ke UIN, ya kan? Padahal di UTBK dia pun ngincernya Brawijaya, walaupun dengan jurusan yang beda yang dapat ya. Kenapa? Itu karena
apa ya, keteledoran gitu, naif gitu ya. Kecerobohan, iya. Gue baru tahu gue lulus itu 1 hari setelah pengumuman. Kan habis pengumuman itu harusnya langsung daftar ulang. Tapi gue telat tuh kayak sehari ngeceknya kelulusannya. Dan berkurang, kan kalau daftar ulang berapa sih? Cuman 3 hari ya. Jadi gue cuman ada 2 hari buat daftar ulang. Dan waktu itu kondisi di rumah sedang tidak baik-baik saja, tidak kencana, kencana ya. Jadi gua ngurus semuanya sendiri gitu. Ke apa sih, puskesmas, terus ke kelurahan buat daftar ulang gitu-gitu. Dan gua ngerjainnya itu di hari terakhir daftar ulang. Hari hanya banget. Jadi pas lu buka H+1 setelah pengumuman itu kan masih ada selang 2 hari. Iya. Dan lu ngerjainnya besoknya? Besoknya, 2 hari setelahnya. 2 hari setelahnya. Iya, terus gimana ya? Jadi gua seharian tuh ngerjain sendirian gitu, naik motor ke kelurahan, ke puskesmas. Ternyata kan udah jam berapa tuh? Jam 4 sore. Waktu di kelurahan si mbak-mbaknya baru sadar. Apa? Kalau di KTP gue itu gue di Depok. Nggak bisa ngurus di Bogor tentang gitu-gituan. Dan gue nggak nanya ke umi gue, ke abang atau kayak gue, enggak. Soalnya gue mikir kayak, ya ini mah gampang daftar ulang, cuman ke kelurahan terus ngurus berkas-berkas, ya gampang lah, gue bisa, nggak perlu gitu. Jadi gitu, waktu dikasih tahu, ini nggak bisa deh, kalau KTP-nya di Depok yang ngurusnya di kelurahan Depoknya. Waduh, gue udah gemeter tuh, tangan, suara udah gemeter. Terus waktu ke puskesmas buat apa sih, tes narkoba ya. Nah terus gue ke puskesmas, ternyata puskesmasnya tutup. Udah jam 12 tuh, gue pindah tuh ke rumah sakit bayar, buset, bayarnya berapa ya, 300 apa 400 gitu. Megang cuman 150, berharap apa gue. Terus udah tuh gue balik ke rumah, nangis dikit, nggak apa-apa. Dengan perasaan yang campur aduk hopeless, dan anjing udah hilang harapan banget. Jadi gitu. Apa sih, low self esteem gitu lah ya. Langsung parah ya. Harusnya lu jangan egois gitu lah. Terus ya sudah, akhirnya lanjut. Itu kenapa gue bisa ke UIN. Nyoba lagi. Kali ini tes tulis. Tes tulis. Oke. Berarti ujian. Iya, ujian. Tes tulis, alhamdulillah keterima. Dan alasan gue ke UIN juga sebenarnya simpel aja, gara-gara tadi yang kata lu pernah diundang ke sini juga, yang anak Isaac itu, gara-gara itu dia masuk UIN, yaudah gue masuk UIN, gitu aja simpel. Jadi gue ikut tes pendidikan bahasa Inggris, pilihan pertamanya juga psikologi, gue tetap kejar psikologi. Pilihan keduanya pendidikan bahasa Inggris. Ya wallahualam tiba-tiba keterimanya di pendidikan bahasa Inggris. Jadi ketemu lagi dah sama orang bermasker itu ya. Iya. Sama orang gitu. Wah tapi nyesek banget anjir. Nyesek banget. Dengan maksudnya tinggal selangkah lagi buat lu masuk ke universitas. Kalau itu ini aja, kalau misalkan dari awal sadar Depok. Iya. Gimana sih? Kalau lu di Bogor terus kata lu Depok. Bingung lah. Pindahan gue pindahan dari kecil sampai kelas 6 gue di Depok. Dan bikin KTP juga di Depok. Soalnya kakak kan kartu keluarga masih di Depok gitu-gitu, belum diatur lagi sama orang tua. Wah itu kan waktu keterima di UB masuk grup apa sih, grup maba UB lah gitu ya, yang langsung ada. Iya, gue udah masuk, gila, gue udah screenshot, gue udah seneng banget. Terus sekolah? Di sekolah, di grup sekolah? Iya, grup sekolah itu. Ada yang buat? Ada yang buat, iya. Buset. Kalau ada yang kesulitan ditanya aja ya. Bahkan udah masuk lainnya juga tuh. Wah gila. Tapi gue ya itulah, keteledoran, gak serius. Iya sih, gue kalau jadi dia ya anjir. Itu gue nyesal sama Rido. Nyesal.
Ya gimana aja, cuma selangkah lagi. Iya, cuma selangkah. Karena dia leha-leha. Iya, gue malas. Gampang lah ini mah. Gue gitu, Cok. Ngegampangin aja. Cuman itu hal yang salah, Cok. Ya ini juga pesan buat teman-teman di rumah nih yang bentar lagi dapat pengumuman. Udah diumumin belum sih? Belum ya? Tanggal 13. Tanggal 13 bulan ini UTBK. Kalau udah keterima langsung daftar ulang, tanya orang-orang yang udah keterima, orang tua, siapapun itu dah minta tolong, jangan malu minta tolong, jangan malu minta Bener tolong. ya. Karena ngomong tuh gratis aja, nggak bayar, coy. Ya udah berani aja, Coy, nanya. Siapa yang malu bertanya, satu jalan. Contohnya? Gua siapa lagi? Oke, dan akhirnya lu masuk ke UIN, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Lu udah enjoy di situ? Enjoy lah ya, karena masih jurusan yang gue pilih pendidikan bahasa. Dan kebetulan gue cukup merasa kalau gue ada bakat nih di bahasa Inggris. Jadi ya gue bisa lah bertahan hidup gitu ya di UIN. Bertahan hidup aja. Bertahan hidup ya. Soalnya kan juga dari UIN, kuliah di UIN gue nggak ngekos. Jadi dari Depok ke Ciputat, Depok Ciputat. Iya, itu lumayan. Depok Ciputat, wah. Itu lu di Depok tinggal di rumah? Di ini kontrakan, sama ibu gua, sama adik. Dan ya 1,5 jam terus polusi gitu-gitu, badan encok semuanya lah. Yang penting kuliah lah, kan nggak semua orang bisa kuliah gitu, jadi ya udah semangat aja, udah keterima, masa anggap remeh lagi. Iya, bener ya. Gak mau mengulang hal yang sama. Itu apa? Pelajaran. Oh iya. Motor pernah hilang loh. Motor hilang. Gimana? Di dekat kampus 2-nya, gak lama kok. Ramadan kemarin, seminggu sebelum Lebaran. Aduh. Lagi bukber itu. Terlalu banyak cerita kesialan juga. Kesialan ya. Baru lunas lagi. Aduh. Belum setahun itu motor. Hilang udah. Kondisinya lagi ditaruh di pinggir jalan apa? Enggak, di parkiran, lagi acara bukber. Lagi acara bukber kelas. Acara bukber, iya, angkatan. Oh, angkatan. Dan akhirnya hilang. Dan ya hilang. Kok motor lu doang sih? Itu dia. Dari banyaknya bisa-bisanya motor gua. Motor lu motor apa sih? Scoopy. Iya. Plat nomornya, kasih tahu. Buat teman-teman yang aduh, lupa lagi. Lupa aja bisa-bisanya. Gak mau gue. Ditaruh capek. Udah berusaha untuk mengikhlaskan dari UB. Terus ya, dipaksa harus mengikhlaskan motor juga. Aduh. Suatu kesialan ya. Emang hari sial tuh nggak ada di kalender. Nggak ada. Dadak, Cok. Cuma dari lu pribadi gimana caranya bisa nerima semua itu atas kejadian dari UB? Oh iya, dari UB deh. Nerima semuanya. Ibu gua selalu bilang, ya masih ada Allah gitu ya. Dan ya sebelum kan kejadian buruk nggak cuma itu doang ya, sebelumnya pernah. Dan gue selalu berpikir ini pasti lewat kayak biasa. Semua kejadian pasti bisa kita lewati. Bisa dilewati. Allah nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Habib pijis. Kalau lihat, oke. Untuk sebelum penutupan ada pesan untuk teman-teman yang di rumah. Ada ya. Ini jangan anggap remeh hal sekecil apapun. Jangan pernah lakukan sesuatu secara 100%. Jangan 50%, jangan 90%, semuanya harus dilakukan 100% secara maksimal. Secara maksimal. Okay. Karena hal buruk dari sekecil apapun itu bisa berakibat fatal ke depannya. Gede banget. Oke. Ya, meluruskan ya. Sedikit typo tadi. Sedikit typo tadi. Jadi emang kita tuh harus melakukan segala sesuatu dengan 100%, jangan setengah-setengah. Oke? Maksimalkan ya. Ini jangan 100%. Jangan gas. Normal. Oke.
Sip, thank you ya buat Abid udah datang ke sini jauh-jauh dari mana? Dari Depok ke sini coy, ke Bogor anjir buat datang ke sini buat ngobrol sharing-sharing pengalamannya buat dibagiin ke teman-teman sekalian. Oke? Thank you Abid. Terima kasih banyak Abid juga. Oke semuanya, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share dan see you.